Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhwati fillah rahimani Allah wa iyyakunna. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala atas karunia, rahmatnya dan nikmatnya yang tak terhingga, sehingga kita dituntut untuk menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan kepada kita di dalam Al-Qur'an, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Dari sinilah kita bisa memahami bahwa rasa syukur itu bisa kita ungkapkan dengan mempelajari agama Allah, dengan mempelajari bahasa Al-Quran wa Sunnah, mempelajari agama kita, yaitu bahasa agama kita, Al-Lughatul Arabiyyah. Maka ini sering kali kita ingatkan kembali kepada ummahat sekalian, bahwasanya mempelajari bahasa Arab hukumnya wajib untuk bisa memahami agama ini yang sangat amat luas, membentang dari pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan usul, akidah, keyakinan, keimanan, berkaitan dengan hukum, yaitu berkaitan dengan ilmu fikih, berkaitan dengan menelaah permasalahan-permasalahan hukum, yaitu usulul fikih, berkaitan dengan memahami Al-Quran, yaitu tafsir, memahami permasalahan-permasalahan dalam ilmu tafsir, yaitu usul tafsir, dalam memahami jual beli, ya, muamalah kepada sesama mukmin, kepada non-muslim, dan berbagai macam cabang ilmu bahasa Arab, berbagai macam cabang ilmu agama yang semuanya menggunakan Lughatul Arabiyyah. Maka dari itulah menjadi wajib untuk mempelajari bahasa Arab. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan ummahat fillah rahimakumullah di Ad-Darsul Rabi'. Aina wasalna, sampai halaman berapa kita ya ummahat? Ada yang masih ingat? Terakhir halaman 21. 21 Ustaz. Halaman 21 ya, terakhir ya. Nah, Bagian pertama belum kita bahas ya. Belum. Bagian yang percakapan sudah ya. Aina Muhammad huwa fil ghurfah. Khalas? Sudah. Khalas. Nah, kita masuk ke dalam pertanyaan dan jawaban. Bagaimana kita memahami pertanyaan dan bagaimana kita bisa merangkai kata-kata untuk menjawab. Contoh pada raqam wahid bisa dilihat di halaman 21, Ainal kitabu. Ya, Ainal kitabu. Biasanya kita akan menjawab apa ummahat? Al-kitabu misalkan. Alal maktabi. Alal maktabi misalkan ya. Ya. Nah, alal maktabi. Ini ternyata jawaban anak TK. Ya. Jadi dalam menjawab itu dia ada tingkatannya ya ummahat. Ada derajatnya, ada tingkatannya. Ini paling sederhana nih jawabannya. Ainal kitab,
Al-kitabu 'alal maktab. Nah, yang di buku ini tingkatan anak SD nih. Ainal kitabu, maka jawabannya huwa 'alal maktabi. Ya, huwa 'alal maktabi. Nah, huwa ini kata ganti dari apa? Dia laki-laki. Kitabu. Ya, memang diartikannya dia laki-laki. Tapi kalau untuk benda, dia ditujukan untuk mudzakkar, yaitu kata benda yang tidak ada tak marbutohnya. Seperti al-kitabu. Ainal kitabu huwa 'alal maktabi. Nah, jadi jawabannya sudah dirubah nih ummahat. Kita tidak pakai yang ini. Al-kitabu 'alal maktabi. Tidak, tapi pakainya yang ini. Huwa 'alal maktabi. Fahimtunna insyaallah? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Ya, contoh lain ya. Kita baca sama-sama ya ummahat. Ana akan bacakan, ummahat ikuti. Aina Muhammadun. Aina Muhammadun. Ya. Kira-kira apa jawabannya ummahat? Boleh ngarang sendiri, boleh. fil masjid. Nah, ini jawaban anak TK. Muhammad fil masjid. Kita pakai bomir, kata ganti. Oh iya, Muhammad laki perempuan. Huwa fil masjidi gurfati. Boleh, bebas ya. Nah, kalau sesuai dengan yang di atas, huwa fil gurfati. Kita bebas jawabannya. Yang penting jawabannya itu mengikuti kaidah yang benar. Ya. Huwa fil gurfati. Huwa adalah mubtada, fil gurfati adalah khabar. Kalimat pemberitahuan yang di dalamnya ada huruf jar. Sampai di sini fahimtunna insyaallah? Fahimna Insyaallah. Berikutnya, rakam salasa. Ana akan bacakan pertanyaannya, ummahat jawab ya. Aina sa'atu? Aina dalam maktabi. Jawabannya apa? Iya. Hiya sahih. Kata ganti sa'ah adalah hiya. Bebas tuh, hiya alal maktabi boleh, hiya alas sariri boleh, hiya fil masjidi boleh. Yang penting kita tahu kata ganti sa'atu adalah hiya, karena sa'atu ada tak marbutohnya disebut dengan ya mu'annas. Mu'annas. Naam. Fahimtunna insyaallah? Fahimna. Insyaallah. Baik. Rakam arba'ah. Aina Yasirun? Huwa fil hammami. Boleh. Huwa fil hammami. Mumtaz. Ya. Ya. Jadi diganti Yasir dengan huwa. Jawabannya. Bebas ya. Jawabannya huwa fil hammam, huwa fil masjid, huwa fil baiti. Boleh. Ya. Rakam khamsah. Aina Aminatu? Hiya ala sarir. Hah? Di mana Aminah mungkin masih bayi ya. Dia ada di atas ranjang gitu ya. Ya, boleh. Hiya ala sariri. Hiya fil matbah. Fil baiti. Nah, ingat kalau baitun ketemu dengan fi menjadi fil baiti. Iya. Iya, harokat akhirnya itu loh yang harus dirubah. Ya. Pahim tunna insyaallah? Fahimna. Ya. Lalu rakam sita, aaminatu fil gurfati. Apa jawaban yang tepat ummahat? Mina Apakah Aminah ada di kamar? Jawabannya? Naam. Naam.
Iya, Naam fi hiya fil iya. ghurfati. Fil ghurfati. Iya. Ingat A itu artinya apakah ya? Apakah Aminah ada di kamar? Naam, iya. Naam, hiya fil ghurfati sahih. Tapi kalau tidak ada di kamar maka menggunakan apa? Bukan naam ya. Tapi La. la. Lalu diberikan jawaban yang benar. Hiya fil hammami contohnya. Ya, tidak, dia adanya di kamar mandi, bukan di kamar. Seperti itu kalau menjawab na'am atau la. Fahim tunna insyaallah. Fahimna. Fahim. Allah. Sekarang Ustaz, kita lihat tulisannya gimana ya, Ustaz? apanya? Tulisan naamnya. Ah, Iya. tulisan na'am ya. Nah, Di buku ada sebenarnya, cuman nggak apa-apa Anda tulis ya di sini. Ini pelajaran pertama ini. Zaman dahulu kala umahat belajar kan mungkin lupa ya. Na'am. La. Naam dan la. Iya fil iya fil ghurfah misalkan. Ya, la iya fil hammam. Hammami. Seperti itu. Ya. Fahim tunna insyaallah. Fahimna. Ya, jadi kalau apakah jawabannya tidak langsung jawab. Pilihannya cuma dua, na'am atau la seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya coba kita lihat nih rakam sab'ah. Ayasirun fil matbakh. Matbakh. Apa jawabannya? Na'am. Huwa fil matbakh. Na'am, tidak ada na'am panjang, na'am. Yang ada na'am. Nah, pendek. Huwa fil matbakh. Huwa fil matbah. Ini jawaban paling gampang kan. Tapi kan Yasir nggak di dapur. Misalkan di kamar mandi, berarti apa jawabannya? La. Huwa fil hammami. Huwa fil hammami sahih. Jadi jawabannya kalau na'am apa, la apa ya. Jadi kita bisa memahami. Kalau nanti Umahat ingin bertanya kan pakai bahasa Arab, nah atau ada yang nanya pakai bahasa Arab, Umahat bisa jawab seperti itu. Ya. Baik. Boleh lah huwa fil fasli ya. Selanjutnya rakam thamaniyah man fil ghurfati. Nah, apa nih jawabannya nih? Siapa yang ada di ghurfah? Kamar. Di kamar siapa? Zainab. Misalkan Zainab ya. Gimana tuh buat kalimatnya? Jawaban yang tepat bagaimana yang baku? Nggak pakai Zainab fil ghurfati. Demikian Umahat. Man fil ghurfati? Zainab fil ghurfati. Iya, Atau fil ghurfati Zainab. Boleh. Dibalik itu ya. Nah. Rakam tis'a. Waman fil hammami. Apa kira-kira nih jawaban yang tepat? Dan siapa yang di dalam kamar? Dan siapa? Dan siapa yang ada di dalam kamar mandi? Siapa ya kira-kira Umahat? Yasirun. Yasirun fil hammami. Kita random saja ya, bebas ya Umahat. Ya, bebas. Ahmad fil hammam boleh. Ya, nama laki-laki, nama perempuan boleh. Ya. Nah, cuman nomor 10 nih harus diperhatikan nih. Nomor 10 dan 11 perhatikan Umahat. Madza 'alal maktabi? Madza 'alal maktabi? Apa artinya Umahat? Apa?
Nah, apa yang ada di atas Meja. Ya. meja? Kira-kira apa jawabannya? Misalkan pena ada di atas meja, apa bahasa Arabnya? Al-qalamu alal Hmm? maktabi. Al-qalamu alal maktabi. Nah, perhatikan nih. Alal maktabi sahih. Tapi ada yang harus diperhatikan, Ummahat. Ini al-qalamu. Pakai alif lam ya. Ini betul. Ini mubtada, ini khabar. Ya. Atau dibalik menjadi alal maktabi qalamun. Oh, balik lagi ke asal katanya, Ustaz. Dia tidak beralif lam. Ya. Kenapa? Karena alal maktabi adalah mubtada, ini adalah khobarnya. Ya, khobarnya itu tidak boleh beralif lam. Lah ini kok beralif lam? Iya, karena ada ala. Kalau dia berdiri sendiri, dia tidak beralif lam. Seperti itu syaratnya. Fahim tunna? Fahimna insyaallah. Ustaz. Ya. Berikutnya, rakam ahada asyara. Mada ala sariri? Apa artinya, Mahat? Apa di atas ranjang? Jang. Halal. Misalkan yang ada di atas ranjang, Guling bahasa Arab. guling ya. Mohon maaf nih Ummahat nih, guling itu tidak ada di Arab ya, adanya bantal. Guling itu cuma ada di Indonesia. Kalau orang Sejarahnya dari kolonial Belanda. abi, Nah, adanya apa? Wisadah. oh bisa. Mada alal sariri al wisadatu ya. Al wisadatu ala sariri. Sahih. Nah, atau kalau dibalik juga bagaimana? Alas sariri wisadatun. Nah, seperti ini. Ya, fahim tunah insyaallah. Insyaallah. Nah, kalau guling tinggal ditambahkan wisadatun tawilatun atau tawilatun. Tawilah artinya panjang, wisadah bantal. Bantal yang panjang namanya Guling. guling, ya. Kalau Ummahat yang pernah umroh atau haji, nginep di hotel, kira-kira ada guling nggak? Nggak ada, Ummahat. Ya. Nggak ketemu tuh guling. Ya. Bahkan ada jamaah kita yang berangkat ke sana bawa guling ya, guling mini ya. Karena nggak ada guling di sana. Seperti itu. Fahim tunna insyaallah. Harokatnya apa tadi Ustadz? Maaf. Al-wisadatu. 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 Al-wisadatu ala sariri. Bantal di atas ranjang. Di atas ranjang ala sariri wisadatun. Seperti itu. Fahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Ya. Hal min soal, ada yang ingin ditanyakan Ummahat? Ustadz mau tanya, kalau tulisan Arab tuh apa bisa nggak sih Ustadz jadi bagus gitu, gimana caranya? Kalau jadi bagus ya belajar khot ya, namanya belajar khot. Ya, belajar menulis. Kita nggak belajar menulis, ya kita belajarnya tentang materinya. Ya kalau belajar menulis gampang ya. Ummahat tinggal cari aja di YouTube, ya nanti tinggal ngikutin
ya, tangannya ummahat ngikutin dari yang ada di video seperti itu, ya, untuk lebih mudah. Paham tunna insyaallah. Fahim dah insyaallah. Tapi kalau ini Ustaz, kalau apa yang belajar di jurusan bahasa Arab misal gitu ya, apakah ada pembelajarannya sendiri gitu biar tulisannya tuh sesuai? Bagus. Ada Hmm. di pesantren ada, namanya belajar imla atau belajar khat. Hmm. Nah, itu biasanya pakai yang bergaris ya. Apa kalau ini kan ada membuat kata sambung, apa namanya, tulisan sambung ya. Iya. Nah, itu bahasa Arab juga ada seperti itu. Di bawah garis apa, di atas garis apa, ya seperti itu. Nah, itu ummahat mandiri sendiri tuh, ya. Nanti mungkin boleh nanti Ana share di grup untuk apa namanya, ummahat bisa ngikuti khatnya bagaimana. Syukran. Ya, ya nanti bisa dipraktekkan ya ummahat di rumah masing-masing ya. Baik. Kita lanjutkan terlebih dahulu ya. Insya Allah pada hari ini kita akan mempelajari nama ilmu nahunya adalah al-mamnu' minas sarf. Al-mamnu'u minas sarfi. Nah, apa itu al-mamnu' minas sarf? Ilmu nahu ya. Ini apa namanya? Kaidah ilmu nahu nih. Namanya al-mamnu' minas sarf. Bahasa kitanya adalah kosakata yang tidak boleh bertanwin. Ya, kosakata yang tidak boleh bertanwin. Apa ummahat? Bisa diulangi? Kosakata yang tidak boleh bertanwin. Ya, Tidak boleh bertanwin. tidak boleh bertanwin. Contoh ya, kita bicara nama orang dulu lah. Nanti kosakata yang tidak boleh bertanwin ada banyak. Nama orang misalkan Hamidun. Nah, ini kan tanwin nih ummahat nih. Dunnya. Ya, itu namanya boleh bertanwin. Ada yang tidak boleh bertanwin. Yang ada di buku Aminatu. Ya. Tuh lihat akhirannya tidak boleh bertanwin. Ya. Jadi yang kita bahas di sini kita batasi ya kosakata yang tidak boleh bertanwin kita bahas tentang nama orang dulu ya, nama orang dulu. Nanti ada nama benda, kita bicara nama orang dulu. Ya, umat bisa lihat di halaman 23 dan kami ucapkan syukran wa jazakunallahu khairan kepada umat yang telah menyetorkan susah payah tentang voice note ya, rekaman dari nomor 1 sampai nomor 10 pada bagian 2 ya. Dan kita melihat ada beberapa yang kesusahan ya. Di antaranya Ibu Hanifah, betul ya Ibu Hanifah? Betul, Ustaz. Untuk teknisnya mungkin ya. Iya. Untuk teknisnya ya. Ya, untuk teknisnya itu bisa direkam pakai perekam layar atau bisa juga direkam pakai rekaman suara yang digabung ya. Jadi digabung tuh rekaman suaranya seperti itu. Saya tadi sudah ini Ustaz sudah setorkan, mungkin belum ini kali ya, belum terlihat. Voice note-nya di rekam layar. Oh, perekam layar ya. Baik, baik, baik. Biasanya kalau perekam layar itu agak proses karena megabyte-nya cukup besar. Besar, ya. Seperti itu ya. Baik. Kita lanjutkan bila demikian ummahat ya. Dari kendala-kendala itu mudah-mudahan jadi bahan perbaikan yang untuk kita dan insya Allah kita lanjutkan pada bagian yang Hamzah halaman 23 ya ummahat. Ada nama-nama orang. Kebetulan ya, di sini kebetulan nama orang yang tertera di dalam kitab ini adalah nama laki-laki dan nama perempuan. Nama laki-laki semuanya bertanwin, nama perempuan semuanya tidak bertanwin. Kebetulan ya, tapi tidak semua nama perempuan itu tidak bertanwin. Ada juga yang bertanwin. Nama laki-laki ada juga yang tidak bertanwin. Tapi kebetulan ini di
tertera dari kitab adalah nama laki-laki yang bertanwin dan nama perempuan yang tidak bertanwin. Nah, Umat bisa lihat nama laki-laki dulu ya. Nah, yang pertama ini namanya apa ini? Namanya siapa, Umat? Muhammad. Muhammadun ya, bukan Muhammadu. Ya. Berarti dia bukan mamnu minas sarf namanya dalam ilmu nahwu. Ya, karena mamnu minas sarf itu yang seperti ini nih. Aminatu, dia tidak bertanwin. Ya. Muhammad artinya orang yang terpuji. Khalidun. Ya. Siapa yang pernah dengar ya Khalid bin Walid? Siapa Umahat? Tanggungan. Hah? Tetangga Umahat? Hah? Sahabat. Ya, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menaklukkan ya Palestina ya, menaklukkan Syam ya. Ada Hamidun. Nah, ada apa nih di bawah Hamid, ada apa nih? Namanya apa? Namanya siapa? Yasirun. Yasirun. Artinya orang yang mudah ya. Hidupnya mudah ya. Ada di bawahnya Yasir apa Umahat? Coba dibaca. Ammarun. Ammarun. Di bawahnya Ammar Sa'idun. Sa'idun. Sa'id artinya orang yang bahagia. Ya, Ammar mungkin pernah mendengar ya, Ammar bin Yasir. Salah satu sahabat yang dipaksa untuk mengucapkan kalimat Lata dan Uzzah ya. Ya, Ammar bin Yasir. Yasir dibunuh, bapak dan ibunya orang yang mati syahid pertama-tama. Ya. Lalu ada Ali. Aliyun apa Aliyu, Umahat? Aliyun. Masya Allah. Ya. Yang terakhir bawahnya apa? Abbasun. Nah, itu semua bertanwin yaitu dhammatain. Ya. Berbeda dengan sebelahnya nih Umahat. Ada kata apa nama orang siapa nih yang pertama? Aminatu. Orang yang beriman ya, Aminah ya. Mungkin pernah mendengar ya, Aminah, siapa Aminah? Ibu Nabi Ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diperselisihkan oleh banyak orang masuk surga apa masuk neraka. Dan ternyata Aminah ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam masih dalam kondisi jahiliyah dan sampai wafatnya ya. Ya, qaddarallah wa masyafa'al. Itu semua kehendak Allah ya. Hatta pamannya Nabi kan diperintahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah karena dilihat oleh Abu Lahab dan Abu Jahal, maka Abu Talib tetap dalam kekufuran, kan demikian. Ya. Lalu di bawahnya Aminatu ada apa itu? Zainabu. Ya, sahih. Ada istri Nabi ya. Lalu di bawah Zainab apa? Fatimatu. Siapa Fatimah? Putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata Nabi, ya, lau sarakat, kalau seandainya dia mencuri. Ya, Fatimah binti Rasulillah, ya, laqata'tu yadaha, maka akulah yang akan memotong tangannya. Gak mandang bulu urusan syariat, mau dia anak Nabi, mau dia sedarah dengan Nabi, ya, kalau dia melanggar ya harus dihukum, kan demikian. Di bawahnya ada nama orang siapa nih? Maryam. Pernah dengar nama Maryam? Siapa Maryam, Umhat? Ibu Nabi Isa. Ya, ibunda Nabi Isa. Ya, Maryam menikah atau tidak, Umhat? Tidak. Selepas lahirnya Isa, ya, Maryam itu menikah. Ya, makanya ada adiknya Nabi Isa. Baru tahu ya. Ini ada di dalam Bible. Ya. Jadi adiknya Nabi Isa itu ada. Ya, setelah Nabi Isa lahir, maka Maryam menikah, ya. Seperti itu. Ya.
Maryam binti Imran namanya. Nah, di bawahnya lagi ada siapa, Ummahat? Aisyah. Aisyah tuh. Kita pakai bahasa Arab nih. Aisyah tuh. Ya. Siapa Aisyah? Ada yang tahu? Istri Istri Nabi. Ya, itu satu-satunya istri Nabi yang gadis ya, Ummahat. Sisanya janda semua. Ya. Dan Aisyah itu adalah anak dari Abu Bakar As-Siddiq. Ya, jadi Abu Bakar yang menikahkan Nabi SAW kepada anaknya. Saking sayangnya Abu Bakar kepada Nabi SAW. Lalu di bawahnya Aisyah, Humairah panggilannya. Ada siapa nih? Khadijah tuh, Masya Allah. Siapa yang tak kenal Khadijah? Siapa Khadijah, Umar? Istri Rasulullah yang pertama. Istri Rasulullah yang pertama. Jadi ternyata kalau orang menikah lebih dari satu istri, tetap hatinya itu kepada satu orang, tidak bisa ya semuanya. Hatta dia seorang nabi. Kayak nabi itu paling sayang kepada siapa? Khadijah. Meskipun janda, tapi itu cinta pertamanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya kepada Khadijah, dan tak tergantikan. Ya, banyak hadis yang menjelaskan keutamaan Khadijah binti Khuwailid. Ya. Lalu di bawahnya ada siapa? Sofia tuh. Sofia. Siapa Sofia? Ada yang tahu? Istri Rasulullah juga, Ustaz. Istri Rasulullah, Sofia binti Huyai, ya. Binti Huyai. Huyai ya, afwan. Huyai ya. Siapa Sofia binti Huyai? Istri Nabi dari kalangan Bani Israel. Bani Israel, sahih ya. Dari kalangan Bani Israel, Sofia. Yang terakhir, Ruqayyah tuh. Ruqayyah tuh. Siapa yang tak kenal Ruqayyah? Putri Nabi. Hah? Istri Nabi. Istri Nabi apa putri Nabi? Hah? Putri Nabi ya? Putri Nabi yang menikah dengan Utsman bin Affan. Ya, Iya. Putri Nabi. Berarti memang kita harus belajar sirah nih, Ummat. Ya. Sirah perjalanan Nabi SAW. Ya. Seperti itu. Dan itu semua tanpa tanwin, Ummat. Ya. Ya. Oh, berarti semua nama perempuan dong? Tidak. Ada nama perempuan yang bertanwin kok. Contohnya. Ya. Contohnya namanya Sa'idatun. Nah, Sa'idah. Ada lagi Sa'adatun. Ada lagi Sa'adah. Pernah dengar ya kata Sa'adah? Pernah. Ya kan? Dan masih banyak nama-nama perempuan yang bertanwin. Tapi di sini ada nama-nama yang tidak bertanwin nih, nama perempuan. Apa bedanya? Pertanyaannya, apa bedanya? Ya. Bedanya adalah pengucapan akhirnya, Aminatu. Yang satu Hamidun, yang satu Aminatu. Yang kedua, ketika ketemu huruf jar. Ya, misalkan dari Hamid, bahasa Arabnya apa? Min apa, Ummahat? Hamidun, Hamidin apa Hamidan? Ketemu min loh, huruf jar. Min Hamidu. Kan ketemu huruf jar, jadi kasroh. Min Hamidin. Kalau ketemu huruf jar, wah ini jangan sampai lupa, Ummahat. Ada fi, ala, ila, min. Nah, itu 4 huruf jar itu dia mengkasrohkan harokat akhir. Fahim tunna? Iya. Al-masjidu. Dari masjid. Minal masjidi.
masjidi. Hamidun min hamidin. Muhammadun min Muhammadin. Nah, itu kalau yang bertanwin. Kalau yang tidak bertanwin, min aminah. Nah, logikanya apa? Min aminatin gitu ya. Nah, kalau mengikuti, tapi karena dia tidak bertanwin, maka min aminata, Bukan ti ya. bukan ti. Nah, itu kenapa Ustaz? Kan huruf jar. Huruf jar itu ketika ketemu dengan mamnu' minas sarf, kata yang tidak bertanwin, dia menjadi fathah. Oh, iya. Nah, ini kaidah nih harus diingat nih. Iya. Mohon diperhatikan kaidah ini. Ya. Nah, dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis Nabi. Nah, mungkin Ummahat pernah mendengar kata an ya. An sama min itu sama, Ummahat. An. An artinya dari, min artinya dari. Ya, cuman an itu belum kita pelajari. Ada di pelajaran yang lainnya nanti di bab berikutnya, di pelajaran berikutnya. Ya, jadi huruf jar kan kemarin sudah Ana bahas ya. Total huruf jar ada berapa, Ummahat? 9. 9. Cuman yang baru dipelajari baru 4 ya. Ana tambahin ya satu, namanya an. Oh, An iya. itu artinya dari atau tentang. Lebih luas maknanya daripada min. Iya. Ya. Nah, an di dalam hadis Nabi banyak tuh. An Aisyata. Nah, pernah dengar kan? Ya. An Aisyata, an Fatimata. Ya. Min Aminata. Min Zainaba apa Zainabi, Ummahat? Zainaba. Zainaba, karena tidak bertanwin. Fatimah tuh ketemu min menjadi min Fatimata. Ya, Maryamu ketemu min menjadi min Maryam. Ma. Aisyah tuh ketemu min menjadi min Aisyah. Ta. Khadijah tuh ketemu min menjadi min Khadijah. Ta. Ta dong, ya. Sofiyah ketemu min menjadi min Sofiyah. Sofia. Ta. Ruqayyah tuh ketemu min menjadi min Ruqayyah. Ta. Ruqayyata. Sama dengan an juga sama, artinya dari juga. Huruf jar juga an itu, tambahin jadi total ada 5. Kan sunahnya yang ganjil ya. Tambahin tuh jadi 5. Jadi huruf jar ada apa saja? Yang pertama apa, Ummahat? Min. Fi. Pertama fi, kedua Ala. ala, ketiga Min. min, keempat Ila. la, kelima An. tambahan 1. Ya. Fahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Baik. Hal min soal ada yang ingin ditanyakan, Ummahat? An tadi artinya apa, Ustaz? An itu artinya dari atau tentang. Jadi ada 2 artinya. Oh, sama kayak min ya. Min. Sama dengan min, cuman lebih luas maknanya, bukan cuman 1 makna. Ya. Kemarin sudah diberikan tugas belum, Ummahat, untuk mencari huruf jar di dalam Al-Qur'an, sudah ya? Belum. Di itu belum. Yang Huruf jar. Min, huruf ila, jar. fi. Di dalam Al-Qur'an mencari huruf jar. Belum. Sudah belum? Oh, belum Belum. ya? Belum, Berarti Ustaz. ini tugasnya nih, Ummahat. Tugasnya Ya. Ustaz. Tugasnya adalah mencari huruf jar beserta kalimatnya di dalam ayat Al-Qur'an. Ya. Banyak itu, banyak sekali. Ya. Contoh ya. Allah berfirman di dalam surah An-Nas ayat terakhir. Jadinya ikut masnya. Nah, apa tuh? Surat An-Nas ayat terakhir bacaannya apa, Ummahat? Minal jinnati wan Minal jinnati wan nas. Nasnya, sinnya yang terakhir huruf sin pasti harokatnya
kasroh tuh. Karena sebelumnya ada apa? Ada minal jinnati wan nasi. Nasi. Harokat akhirnya pasti kasroh. Jinnati juga kasroh. Seperti itu. Jadi kita tahu kan, oh karena ketemu min ya, dia jadi kasroh. Ya, minallahi wa rasulihi. Nggak ada minallaha wa rasulahu, nggak ada. Pasti setelah min dia menjadi kasroh. Ya, paham tuh insyaallah. Fahimna insyaallah. Ya, ada yang ingin ditanyakan silakan Umhan. Kita Ustadz, pelan-pelan saja. Ya, silakan. boleh diulang yang tadi bagian Mhm. Muhammadun, Khalidun gitu. Kayak yang tadi di bagian Aminatu ketika diakhiri. Kalau Muhammadun, Khalidun sampai Abbasun, dia adalah kosakata yang bertanwin. Ya, Maka dia mengikuti kaidah huruf jar menjadi kasroh. Ya. ya. Min Muhammadin, min Khalidin, min Hamidin, min Yasirin, Oh ya. Ammarin. Tapi kalau sebelahnya, ya Aminatu Zainabu, karena dia tidak berdomatain, hanya domah saja, maka ketika ketemu huruf jar jadi fathah. Itu saja perbedaannya. Ya, bisa dipahami untuk ibu yang bertanya? Jadi kasroh tain dan jadi fathah ya. Iya, fathah saja, bukan fathatain begitu, fathah saja. Syukran Ustadz. Ya, afwan. Naam. Ya. Jadi ada yang ingin ditanyakan lagi Ummahat? Silakan. Ya, yang masih kesulitan, nggak apa-apa, kita diskusi. Kalau belajar itu harus ada yang tidak paham. Kalau sudah paham nggak usah belajar, kan begitu ya. Ya, fahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Oh ya Ustadz, waktu itu Fahimna insyaallah. Ya. sepertinya ingin membahas yang pengucapan jazakillah Oh terus ya. tidak gitu. Ya, kalau jazakillah ya, itu untuk perempuan. Ya, ini sudah ya, anak hapus ya Ummahat. Kelas? Khalas. Ya. Pengucapan-pengucapan yang banyak sekali kekeliruan ya. Contohnya jaza ka ya, ada kalla, ada killah. Ya, jazakillahu, jazakillahu khairan. Khairan jaza. Jaza itu balasan ya. Bukan jazakallah khairan kasiran, kasiran nggak ada. Ya. Jazakillah khairan ya. Barakallahu fiki. Untuk perempuan, kamu, semoga Allah memberkahimu. Barakallahu fika. Semoga Allah memberkahimu. Untuk laki-laki. Untuk banyak, barakallahu fikum. Ya. Maka jawabannya apa? Ummahat? Wafikum barakallah. Wafikum barakallah. Ya, jadi nggak ada tuh barakallah, barakallah, nggak ada barakallah. Ya, semoga Allah berkahi. Berkahi siapa? Nggak jelas kalimatnya. Ya, kalau orang Arab biasanya mabruk. Nah, mabruk alfa mabruk ya. Itu bahasa amiyah ya, bahasa pasaran tuh. Artinya semoga diberkahi, semoga diberkahi. 1000 keberkahan. Alf mabruk itu 1000 keberkahan. Tapi dalam bahasa Arab baku salah itu. Mabruk itu artinya unta yang ingin duduk ya. Posisinya ingin duduk artinya dalam bahasa Arab. Ya. Barokah bruku seperti itu. Ya. Jadi kalau Ummahat ingin mengucapkan jazakallah khairan, jangan sampai salah tuh. Ini sering kali habis nyetorkan tugas lalu menyampaikan jazakillah khairan padahal yang mengoreksi anak sendiri. Jazakillah khairan ya. Salah. Kalau jazakallah khairan atau jazakillah khairan, jawabannya apa Ummahat?
Wa jazakillah atau wa jazakallah. Iya, wa jazakillah atau wa jazakallah atau wa Wa iyyaka, iyaki. wa iyyaki. Ya, itu sama untuk memudahkan. Ya. Bismillah wa bismillah nggak ada ya. Ini sering kali Ana ingatkan terus karena ada yang ketika dia Ana balas bismillah dibalasnya wa bismillah, nggak ada itu. Ya, tidak ada. Ya. Berarti kalau mau jazakallah khair pakai jaza gitu, Ustaz. Jazakallah khairan. Khairon jaza. Jaza ya. Atau Kalau nggak pakai jaza boleh. Oh, Hilang boleh. jaza boleh. Tapi yang kurang tepat jazakallah khairan katsiran. Nah, nggak ada itu. Kasir ya. Lalu afwan jiddan, nggak ada juga afwan jiddan, nggak ada. Maaf banget ya, misalkan. Bayangin kita maaf banget jadi afwan jiddan. Iya, nggak ada umahat. Afwan aja, afwan. Iya. Seperti itu. Ya, kalau benar-benar dia ada uzur namanya afwan ma'dzirotan. Nah, tulis ya. Ambil kan. Afwan ma'dzirotan, ma'dzirotan. Ma'dzirotan. Nah, ma'dzirotan mohon beri uzur. Nah, artinya mohon beri uzur, mohon dimaklumi ya. Itu afwan ma'dzirotan. Nah, itu ma'dzirotan itu artinya afwan jiddan lah kalau bahasa kita. Ada uzur syar'i. Ya. Ma'dzirotan. Ada lagi umahat ya, ungkapan-ungkapan ini sering ya kalau kita mengucapkan ya. Ada yang nulis Kalau misalnya nggak tahu nih Ustadz, dia laki-laki atau perempuan. Gimana? Misalnya nggak tahu nih kontak baru gitu ya, atau menghubungi CP, terus nggak tahu laki-laki atau perempuan gitu kan. Bilangnya jazakallah khair gitu. Misalnya dia perempuan gitu boleh nggak Ustaz? Ini konteksnya secara lisan Soalnya atau tulisan? saya pernah dengar sih katanya kalau misalnya tulisan. Oh, tulisan ya. Kalau tulisan nggak usah diharokati. Ya, kalau pakai bahasa Arab ya. Tapi kalau pakai bahasa Indonesia jazakallah. Ya, saya pernah dengar gini Ustadz, ada yang bersin, terus yarhamukallah kalau laki-laki kan gitu, kalau perempuan yarhamukillah. Tapi ada yang bilang kalau perempuan nggak apa-apa yarhamukallah juga gitu. Ya kalau kita udah tahu itu adalah seorang wanita ya yarhamukillah. Ya. Kecuali kalau kita nggak tahu nih laki apa perempuan yang bersin. Iya. Ya. Oh, satu lagi Ustadz. Kalau syukron kasir gitu boleh nggak Ustadz? Oh, syukron kasiran itu kurang tepat. Oh ya. Ya, yang betul adalah syukron. Kita tidak bilang salah ya, tapi kurang tepat. Syukron jazilan. Jazilan. Nah, ya, ini yang lebih tepat ya kita katakan. Jadi kalau ada yang bilang yang tadi ya syukron kasiron dibilang salah, enggak juga ya, bukan salah sebenarnya, kurang tepat ya. Kalau ada yang bilang syukran kasiran mungkin dia lagi belajar bahasa Arab atau belum tahu gitu ya. Kalau yang sudah paham, sudah memahami ilmu bahasa Arab dengan baik ya syukran jazilan juga. Karena ada beberapa kosakata yang nempelnya di situ. Tidak bisa disamakan dengan bahasa Indonesia. Terima kasih banyak, terima kasih, syukran, ya banyak kasiran, nggak bisa begitu ditempel-tempel. Harus ada kaidahnya sendiri di sana di Arab seperti itu. Pahim Tuna? Pahim insyaallah. Syukron jazilan. Kalau syukron aja bisa nggak Ustaz? Boleh.
syukran, afwan. Ana sering ucapkan itu kan. Kalau Umahat mengucapkan syukran, ana bilang afwan. Ana ucapkan syukran, Umahat jawabnya afwan. Seperti itu. Syukran itu artinya adalah syakarallahu laka. Semoga Allah memberikan ya terima kasih. Artinya kita berterima kasih kepada Allah seperti itu. Masya Allah. Masya Allah. Nah, karena sudah habis ya waktunya, insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mohon maaf apabila ada kekurangan pada pertemuan sore hari ini. Semoga Allah berikan keistiqomahan untuk kita menuntut ilmu bahasa Arab. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Umahat bisa memudahkan ya tugas Umahat ya di mencari huruf jar ya di dalam Al-Quran. Satu saja ya, tidak usah banyak-banyak. Ya satu saja. Ya, Baik. pilih saja mau pakai fi, mau pakai ala, bebas ya. Naam. Hadza ma aqulu lakum, ini yang mungkin yang bisa Anda sampaikan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Wa jazakumullahu khairan jazaa.